Oke, saya lanjutkan ya dari kelupaan. Belum direkam. Apa itu MSE dan PSNR? Tadi sudah saya singgung sebentar ya. Jadi MSE PSNR itu metode untuk membuktikan apakah sebuah gambar itu mirip atau enggak. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tahu bahwa sebuah gambar yang kita masukkan itu terjadi perubahan atau enggak. Kalau terjadi perubahan yang sangat signifikan itu kan jadi gambarnya itu kurang bagus gitu ya. Jadi kalau perubahannya terlalu terlihat. Kalau secara kasat mata, gambar yang sudah dienkripsi, gambar yang sudah dimasukkan teks sama gambar yang masih belum dimasukkan teks itu kan ya nggak kelihatan kalau dilihat berdasarkan mata manusia ya. Jadi pengujiannya untuk mengetahui sebuah gambar itu mirip atau enggak ya dengan metode matematis. Dibaca berdasarkan angka binernya. Caranya bagaimana? Ya menggunakan metode ini MSE dan PSNR. Apakah ini satu-satunya cara? Enggak ya. Ada banyak cara lain yang bisa digunakan. Kalian bisa cari di beberapa referensi atau jurnal penelitian. Ini saya kasih contoh aja. Jadi peak signal to noise ratio adalah disingkat PSNR. Perbandingkan antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur dengan besarnya derau yang berpengaruh pada sinyal tersebut. Jadi sinyal ini maksudnya adalah nilai RGB-nya itu ya, nilai citra itu dalam bentuk angka itu. Jadi bisa digunakan untuk objek image, objek gambar, objek digital lainnya, contohnya suara atau video sebenarnya. PSNR biasanya diukur dalam satuan desibel. Jadi ada ukurannya. Ukurannya adalah desibel, dB. Karena sinyal. PSNR digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas citra sebelum dan sesudah disisipkan pesan. Tujuannya apa? Untuk pengujian. Kalau dalam akademik ya. Kalau aplikasi kan biasanya kita melakukan pengujian dengan metode black box, white box, user acceptance test gitu ya. Penerimaan user dengan kuesioner atau apapun itu. Kalau gambar ya dengan ini. Nggak bisa dengan kuesioner. Nah, untuk menentukan PSNR terlebih dahulu harus ditentukan nilai MSE. Makanya ini sepasang karena PSNR itu bisa diketahui jika sudah mengetahui nilai MSE-nya. Makanya disebut MSE dan PSNR. MSE adalah MSE kepanjangannya itu mean square error. MSE adalah nilai error kuadrat rata-rata antara citra asli dengan citra manipulasi atau citra stego. Dalam kasus stegonografi, MSE adalah nilai kuadrat rata-rata antara citra asli dan citra hasil penyisipan. Secara definisi seperti itu. Ini lanjutannya. Apa itu MSR dan PSR? MSR tidak memiliki satuan, sedangkan PSR adalah desibel. Semakin ini parameternya. Jadi nanti di dalam dunia, nanti ketika sidang itu kita nggak bisa mengatakan aplikasi saya bagus gitu ya, nggak bisa ya. Nah, sebuah penelitian kan harus ada parameter ya. Maksudnya, sumpah aplikasi bagus itu berdasarkan apa? Sudah diuji ke user atau belum? Nilainya berapa? Jadi harus ada muncul angka dalam akademik ya. Termasuk gambar stego kita bagus atau enggak itu ya nggak bisa disebut bagus aja gitu, harus ada nilainya. Nah, parameternya apa kalau di MSI PSNR? Parameternya adalah semakin mirip kedua citra, nilai MSE-nya semakin mendekati nol. Jadi nanti hasilnya yang kita bisa mengambil kesimpulan ya, kesimpulan penelitian itu bagus jika mendekati nol. Nilai MSE-nya. Sedangkan pada PSNR, dua buah citra dikatakan memiliki tingkat kemiripan yang rendah jika PSNR di bawah 30 dp. Jadi nanti kesimpulannya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stego ini berhasil atau bagus dengan bukti apa gitu, dijelaskan. Buktinya nilai MSE-nya mendekati nol dan nilai PSNR-nya di bawah 30. Saya kasih beberapa contoh. Kalau kita cari di Google gitu ya, MSE dan PSNR.
gambar. Ada beberapa penelitian yang langsung menampilkan dalam bentuk seperti ini. Seperti ini. Ini cita greskelasi, terkomentasi noise, hasil rotasi nilai MSE-nya. Kalau mendekati 0, dia berarti bagus. Ini kan jelek ya gambarnya, makanya dia nilainya 25, jauh dari 0. MSE-nya 17, jadi semakin mirip. RMSE-nya ini 5, ini 4. Oh, ini RMSE. RMSE metode lainnya. Ini PSNR-nya 34 sama 35. Seperti itu. Oke. Jadi nanti bisa dibuat grafik. Nah, rumusnya bagaimana? Ini adalah rumus PSNR. Tapi kita harus mencari. Nah, rumus PSNR ini kan 10 log 10 nilai C maksimal dibagi MSE. MSE-nya nyarinya dari 1 M per N. Ya, ini baris kali kolom ya. Dimensi citra, baris kali kolom. Baris kolom dari citra ya, dimensinya, ukurannya. X sama dengan 1, Y1, XY. Penjelasannya, cerita tersisipi cover. Nah, kalau kesulitan membaca rumus ini, langsung saya kasih contoh. Kalau dicontohkan mungkin lebih paham. Berikut adalah contoh perhitungan PSNR. Citra asli cover image adalah citra yang belum disisipkan pesan, dan citra akhir stego adalah citra yang sudah disisipkan pesan. Contohnya ada sebuah gambar ya, dengan ukuran 3 kali 3 piksel, ini kecil banget. 8 bit, nilainya 0 sampai 8. Ini nilainya 711. Ini gambar sebelum dimasukkan teks ya. Ini gambar setelah dimasukkan teks, teksnya baru apa? Nilai bitnya berubah jadi 61143. Nah, untuk mengukur keduanya, ini untuk mencari nilai MSE adalah ini. Masing-masing gambar pertama, 67. 67. Gambar kedua ya, dikurangi gambar pertama di pangkat 2 per pixel ya. Jadi 67 ini dari mana? Pixel paling atas ini 6 dikurangi 7, terus 1 dikurangi 1 ya. Dijumlahkan. Jumlah dari masing-masing pixel di pangkat 2 dibagi dimensinya. Dimensi kan 3 kali 3. Dimensi pixelnya, ukuran pixelnya. Hasilnya adalah 1,5. Selanjutnya, itu kan gambarnya 3 kali 3. Gambar real kan bisa, kalau ukurannya SD kan 1080 ya, kali 720. Jadi kalau dihitung ya barisnya sampai 1080. Sangat panjang ya kalau ditulis manual. Makanya menggunakan program hitungnya. Selanjutnya hitung nilai PSNR 10 log 10. Nilai maksimal itu nilai paling tinggi dari citra pertama di pangkat 2 dibagi 1,55 nilai MSC. Hasilnya 14,5. Jadi cara ngitungnya seperti itu. Kalau ngitung manual. Kalau diimplementasikan di bahasa pemrograman, ini contoh, ini materi saya dulu ketika ngajar di pengolah citra ya. Saya menggunakan MATLAB. Ini bahasa pemrograman MATLAB ya. Jadi citra input 7 tadi, sebelah 711234 citra output. Baris kolom adalah size citra input, ukuran untuk mencari dimensinya 33 itu. Berarti jumlah dari citra input dikurangi citra output pangkat 2 dibagi baris kali kolom. Itu nilai MSE. PSNR-nya 10 log 10, citra input yang paling tinggi, ini nilai max itu. Pangkat 2 dibagi MSE. Ini hasilnya ya, sama ya. 1,55 sama 14,9. 381. Implementasi di Python bagaimana? Ya hampir mirip. Ini saya kasih contoh dua implementasi menggunakan Python. Yang pertama tanpa library ya, cuma pakai library NumPy. Citra input, citra output, total dari citra input rata-rata ya, bagi 2. Makanya ini nggak perlu dibagi dimensinya. Terus PNSR-nya 10 log 10 dibagi MSC. Secara umum hasilnya sama, karena ini nggak dibatasi ya, jadi kita bisa membatasi pakai round ya kalau di Python. 2 angka di belakang koma,
1,55 1498. Ini contoh implementasi di Python. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang lain. Saya ngambil dari website ini. Di gigs4gigs.org. Saya kira secara umum sama ya. Di sini ada penjelasan bagaimana menghitung peak signal to noise ratio PSNR. PSNR is the ratio between the maximum possible. Ini penjelasannya, ini rumusnya. Dan ini di sini ada contoh implementasinya dalam Python. Secara umum sama, hasilnya sama sih. Dan di sini dikasih gambar ya. Di sini langsung mengimplementasikan untuk mencari gambarnya. Jadi di sini gambar yang original image, ini compressed gambar. Gambar yang sudah dikompres. Kalian kunjungi di websitenya ada implementasinya dengan bahasa pemrograman Python. Nah, dia hanya menampilkan nilai PSNR-nya saja. Nah, di sini saya kasih tambahan, saya return nilai MSC-nya supaya nilai MSC-nya juga keluar ya, MSC-nya nih. Jika MSC-nya 0, kembalikan nilainya 100. Di sini saya gunakan untuk menguji original image. Jadi dari website itu saya download gambarnya, terus compressed image, gambar yang sudah dikompresi, terus dibandingkan. Hasilnya, MSC-nya mendekati 0. 2, PSR-nya 30, di atas 30 ya. Tadi parameter mirip itu di atas 30 ya. Ya, di atas 30 itu semakin mirip. Kalau 43 berarti sudah lumayan bagus. Nilai 2 juga mendekati 0, jadi dua gambar ini bisa dibilang tidak banyak perubahan, mirip. Walaupun sudah dikompres. Nah, yang mengambil steganografi, di sini saya kasih beberapa referensi jurnal. Jadi nanti di kesimpul hasil dan pembahasannya itu kalian bisa gambarkan dalam bentuk grafik ya. Jadi ada kan dilakukan beberapa gambar gitu ya. Jadi nilainya berapa di bentuk grafik. Jadi ada gambaran grafik MSC pada kain tenun pada pewarna. Ini kayaknya citra tenun. Ja, ntar saya klik dulu linknya. Nah, ini pengukuran perubahan kualitas warna kain tenun Malaka berdasarkan perbandingan nilai RGB, MSE, dan PSNR. Jadi, jadi nanti kalian bisa tambahkan ini dalam bentuk grafik seperti ini atau dalam bentuk grafik bar, grafik perbandingan MSE dan PSNR citra yang sudah dibuat, sehingga lebih akademis gitu ya tujuannya. Boleh dalam bentuk seperti ini juga. Oke, nah untuk pengujian kriptografi bagaimana? Sama, pengujian kriptografi nanti teks plain text-nya sama hasil ciphertext-nya nanti dibandingkan apakah terjadi banyak perubahan atau enggak ketika plain text-nya itu ditambahkan atau dikurangi. Metodenya menggunakan avalanche effect, kemarin sudah saya singgung. Karakter error rate, bit error rate, dan entropi. Ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, untuk yang masih bingung nanti publikasi di mana, setiap tahun fakultas ada acara proceeding ya, seminar nasional sains dan teknologi. Biasanya di awal tahun, Februari atau Januari. Di tahun kemarin, tahun ini 2025 2 Februari ya. Jadi nanti kalian bisa nyicil. Jadi nanti saya sarankan ke sini atau ke jurnal lain nggak apa-apa. Kalau mau ke sini, ini saya lampirkan format template jurnalnya ya. Jadi secara umum jurnal itu terdiri dari judul. Judul kalau udah ketemu abstrak, abstrak ini kan dibuat terakhir ya. Karena nanti kesimpulan ditampilkan. Abstrak itu ada latar belakang, masalah, solusi, hasil, kesimpulan gitu ya. Secara umum jurnal itu terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan itu referensi jurnal.
pendahuluannya teori, boleh teori, terus penelitian terdahulu, masalah, solusi yang mau dilakukan gitu ya. Terus metode penelitian ya jelaskan rumusnya, enkripsi kriptografinya gitu ya. Pengujiannya nanti pakai apa. Baru kemudian hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ya screenshot hasil sistemnya, lokasi tempatnya gitu ya. Terus tadi grafik perubahan pengujiannya, nilainya, setelah itu baru kemudian kesimpulan. Secara umum kesimpulan, ucapan terima kasih kalau mau nampilin, kalau nggak perlu ya nggak usah. Terus daftar rujukan diperhatikan. Daftar rujukan ada banyak aturan ya, ada IEE, ada apa, ada yang pakai angka, ada yang pakai langsung urut abjad ya. Oke, secara umum setelah itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini nggak ada yang nanya tuh. Sudah cukup jelas atau nggak kurang paham? Nggak ada. Kalau nggak ada yang nanya, kayaknya minggu depan saya kumpulin aja kelasnya. Saya panggil satu-satu ke prodi aja, per kelompok. Yang sensinya di prodi. Saya ini memastikan masing-masing sudah dapat kelompok atau sudah dapat metode. Kalau nggak itu nggak jalan-jalan. Seperti itu ya. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.